Terima kasih Tuhan, kami minta Kau hadir di tengah-tengah kami, penuhi kami dengan roh-Mu, penuhi kami dengan hadirat-Mu Tuhan. Kami percaya hanya di dalam hadirat-Mu Tuhan kami akan mengalami kemenangan, kami akan mengalami terobosan yang dari Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, semua yang menghalangi pikiran hati kami di dalam nama Yesus, kami sepakat dalam nama Yesus, kami usir dikoyakkan di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Mari ajari kami, mari desain setiap kami agar kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hamba-Mu Tuhan. Biar setiap yang keluar dari mulut hamba-Mu, biar semuanya itu firman dari Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sangat bersyukur dan berterima kasih hanya di dalam nama Yesus yang siap mendengarkan firman Tuhan. Mari katakan amin. Shalom. Shalom. Selamat siang. Pagi ya. Oke, masih pagi ya. Oke, saya harap supaya Bapak Ibu pagi hari kita sama belajar. Tapi saya lihat supaya muka kita jangan tegang ya. Nanti kalau Bapak Ibu tegang, berarti nanti juga saya tegang ya. Bisa pagi hari ini biar kita sama-sama satu frekuensi. Amin. Amin. Kemarin kita belajar. Oke, perkenalkan nama saya. Ya, tidak perlu ya. Oke, kita belajar kemarin tentang penyembahan. Ya, siapa yang sudah hadir kemarin di sini? Hari Sabtu. Oke ya, 100 orang ya. Oke, luar biasa. Kita belajar kemarin tentang penyembahan ya. Tapi satu hal yang saya ngerti tentang penyembahan adalah bukan kehendak kita, ya, tapi kehendak Tuhan. Makanya Habakkuk berkata, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalal dari turunan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beriadah di dalam Tuhan yang menyelamatkan aku. Amin. Walaupun seakan-akan hidup ini sudah sudah tidak bisa dijalani, tetapi ketika kita mulai menyembah Tuhan, ya, ketika kita mulai menyembah Tuhan, itu suatu kehormatan buat kita. Amin. Amin. Kalau ibu kemarin bilang itu penyembahan itu seperti anjing ya, seperti anjing menjilat. Menjilat apa? Ya, menjilat kaki Tuhan. Di dalam sebuah penyembahan, ketika kita menyanyikan lagu tadi, ku tak membawa, ya, saat kemarin saya ganti lagu itu, ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke Pulau Biak. Nah, ku tinggal semua pada akhirnya sampai ku kembali ke surga. Jadi semua yang kita punya itu semua akan kita kasih tinggal. Ya, saya harap Bapak Ibu selama kita masih hidup di dunia ini jangan pernah kita mengejar yang namanya kenyamanan, jangan pernah kita mengejar yang namanya kesukaan kita, keinginan daging kita. Tapi yang kita kejar selama kita hidup di dunia adalah kebekalan. Amin. Karena kebekalan itu akan selama-lamanya. Bilang kiri kanan, akan selama-lamanya. Tidak akan hilang. Tapi kalau kita cari kesenangan kita, kesenangan dunia, percayalah kita akan kasih tinggal di dunia ini. Kita akan kasih tinggal di Pulau Biak. Kayak Bapak punya rumah banyak, dia tidak akan mau ke surga. Betul? Mungkin di sini punya mobil, mungkin harganya 1 M, 2 M, semua akan dikasih tinggal. Semua yang kita dapat di dunia ini itu cuma apa? Bonus, ya, bonus dari Tuhan. Makanya kalau Tuhan kasih rumah, kalau kasih mobil, kalau kasih anak dan sebagainya, kita harus pelihara. Ya, saya sering bilang selama kita hidup di dunia ini bukannya kita harusnya
susah, berjerih payah, banyak pikiran, banyak semua. Tidak. Harusnya selama kita hidup ini kita harus menikmati. Amin. Menikmati Bapak Ibu. Saya bersyukur kalau Tuhan sudah tangkap saya sejak umur 18. Ya, 18 tahun saya bertobat. Sehingga saya sampai hari ini saya melihat betapa dasarnya, betapa luar biasanya Tuhan dalam hidup saya, Bapak Ibu. Saya tidak pernah bayangkan. Mungkin Bapak Ibu di sini mungkin walaupun ya mungkin banyak uangnya, tapi saya tanya pasti di tempat itu belum ada yang pergi ke luar negeri. Betul? Betul ya? Betul. Mungkin cuma Bapak Juanda aja yang pergi. Ya. Tapi saya bisa menikmati. Ya, saya bisa dari Indonesia itu semua karena janji Tuhan buat saya. Makanya saya pagi hari ini coba muka kita ini coba kita kasih ekspresi ya. Seakan-akan kita dapat satu uang, kita dapat mobil, kita dapat rumah. Amin. Amin. Bapak Ibu, saya sering ngomong sama Pak Kaswanda ya, Bapak Gemala kita di tempat ini yang paling ganteng. Ya. Bapak sering bilang umur boleh tua tapi jiwa tetap muda. Wah, nanti minggu depan kita akan KKN ke Pulau ya. Setuju Bapak? Oke. Nah, saya sering ngomong sama Bapak karena saya lihat setiap hari Bapak ini marah-marah ya. Kenapa Bapak bisa marah? Karena ada yang gangguin juga, ada yang bikin marah. Kayak saudara saya, Jonathan, adik saya paling ganteng juga. Ya, itu yang sering Bapak bikin marah. Tapi saya lihat Bapak itu capek. Ya, capek sekali kayak ibu. Umur segini sudah banyak pikiran pastinya. Tapi adik saya Jonathan yang paling kan tidak akan sadar seperti itu yang dia lakukan. Dia tidak akan sadar. Tapi saya sebagai anak yang sudah mengalami seperti sikapnya adik saya Jonathan, saya bisa membayangkan kalau sebenarnya kita anak terbaik ya. Orang tua itu sebenarnya tidak ada salahnya, ya. Tapi yang salah itu kita. Kenapa teman-teman di sini ada yang bunuh diri? Cuma satu, karena kamu ada salah. Bukan orang tua yang salah, tapi kita. Saya sering bilang sama anak muda, coba ya. Mungkin kamu bilang, aduh papa saya itu tidak mendengarkan saya kalau ngomong. Papa saya itu kalau saya curhat tidak dengar. Coba ubah. Kenapa seorang tua seringkali, aduh ini anak saya ini munafik. Kalau di gereja kurus, kalau di luar kudis. Ya, sudah otomatis. Kenapa? Karena sifat karakter kalian masih anak-anak bocil. Betul? Kenapa sih ketika Kakak Paulus sudah bertobat? Kenapa ketika saya pulang ke rumah, papa saya takut sama saya? Apa yang saya perintahkan? Dia mau, Pak, mari kita perjamuan. Walaupun dia tidak tahu itu perjamuan. Dia gereja suku, masih gereja suku. Tapi ketika saya bilang, Pak, perjamuan, Pak, ini. Dia nurut. Kenapa? Karena saya sudah bertobat. Tapi di tempat ini, saya sering bilang, jangan cuma nanti akhir-akhirnya kita cuma ikut-ikut pelayanan. Saya tidak tahu. Jangan sampai di gereja ini cuma ikut Bapak. Jangan sampai di tempat ini karena hari ini kita ke gereja. Ya, jangan sampai. Tapi saya harap setiap kita pagi hari ini punya tujuan yang sama, yaitu ketemu Tuhan Yesus. Percaya setiap kita ulang di tempat ini, kita harus ketemu Tuhan, kita harus mengenal Tuhan. Kenapa? Karena itu yang mengubah hidup kita. Tapi masalahnya juga kalau di dalam keluarga kita tidak ada yang benar-benar mengenal Tuhan, itu jadi masalah juga. Itu jadi masalah. Makanya saya sering bilang sama aku di tempat ini, kamu harus mengenal Tuhan, kamu harus jadi pilar keluarga. Kalau Kakak Paulus saja bisa, pasti kalian bisa. Kalau Tuhan Yesus bisa ubahkan hidup saya tidak percaya Tuhan ubahkan hidup kalian. Amin. Tapi pagi hari ini Bapak Ibu, mungkin seringkali kalau Bapak mau firman di tempat ini, mungkin tentang keselamatan, mungkin tentang bagaimana cara hidup kita diberkati, bagaimana cara hidup kita melimpah. Tapi pagi hari ini kita belajar sesuatu supaya hidup kita ini tahu bahwa selama kita masih ada di dunia ini pasti kita mengalami yang namanya masalah, bencana dan sebagainya. Bahkan di tempat ini mungkin kalau yang punya banyak anak pasti banyak pergumulan, mungkin beras tidak ada dan sebagainya. Tapi pagi hari ini
Mari kita sama-sama belajar. Amin. Amin. Judul tema kita pagi hari ini khotbah saya, bertahan dalam pemerasan. Bermata ya. Coba bila kiri kanan, bertahan dalam pemerasan. Oke. Mantap judul kita pagi hari ini ya, bertahan dalam pemerasan. Pasti kalau saya bisa bahasa Inggris saya bisa ya. Tapi saya nggak tahu artinya ya. Bahasa Inggrisnya apa? Bertahan. Kalau bertahan apa ya Pak? Stay ya, stay. Oke, bisa juga. Bertahan dalam pemerasan. Ya, pemerasan itu sesuatu yang enak. Tidak ya? Pemerasan itu sesuatu yang tidak enak. Ya, saya seringkali lihat ibu buat kue cookies. Ya, tolong dibeli ya. Oke. Biasa ibu jual kue cookies Bapak Ibu. Ya, dan kue donat dan sebagainya. Biasanya tidak akan jadi kalau langsung ditaruh tepung itu langsung ditaruh di wajah, betul? Tapi harus dulu dicampur, dikasih air, dikasih gula, dikasih pewarna dan sebagainya. Habis itu diulek-ulek. Mungkin di sini yang suka apa? Yang suka bikin papeda pasti tahu ya. Sebelum jadi papeda itu kita harus ini dulu dan harus peras-peras lain dan dijadikan. Pemanasan itu hal yang tidak enak buat kita Bapak Ibu. Ya, kalau ibu bikin kue harus bukannya 3 kali sampai tepung itu lembek ya, sampai lembek baru bisa dibuat adonan. Tapi ini tidak enak, habis dibuat lagi digoreng panas lagi. Tapi seringkali yang terjadi dalam hidup kita itu tidak akan pernah lari Bapak Ibu. Ya, kenapa sih orang-orang yang melewati proses, yang melewati masalah itu adalah orang-orang yang dipakai Tuhan. Coba Bapak Ibu baca di dalam Alkitab, siapa sih yang tidak diproses? Semuanya diproses. Ya, semua diproses. Tidak ada yang tidak diproses. Semua kita diproses oleh Pak Ibu, saya, Bapak Ibu dan semua kita diproses. Tapi masalahnya yang membuat proses kita lama itu adalah kita sendiri, betul? Yang membuat lama proses kita sendiri Bapak Ibu, kita sendiri. Kalau saya tidak benar-benar ikut Tuhan, kalau saya cuma sekedar ikut sekolah kita, mungkin saya tidak ada di tempat ini. Teman-teman saya dari kami 11 orang yang diwisuda, yang sisa sekarang yang masih pelayan cuma saya Bapak Ibu. Ya, cuma saya. Kenapa? Karena tujuan kami tidak sama. Tujuan mereka cuma mengejar gelar. Tujuan mereka cuma mengejar nama saja, seperti sekolah kita. Tapi tujuan saya bukan hanya sekedar nama dan gelar. Penonton berkata biar kita ini jadi pelaku firman. Bukannya sekedar baca, bukannya sekedar hafal, tapi saya harap biar kita langsung mengerti dan melakukan. Itu yang Tuhan mau di dalam hidup kita. Tapi pagi hari ini, mari kita buka dulu ayat Yohanes pasal 1 ayat 12. Yohanes 1:12. Tolong. Mari kita buka Yohanes 1:12. Firman Tuhan berkata gini Bapak Ibu, tetapi semua orang yang menerimanya apa? Diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Yahweh, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Yuk mari kita baca sama-sama 1, 2, 3. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Firman Tuhan berkata, tetapi bukannya sama Paulus, bukannya sama Pak Gubernur tempatnya, tapi semua orang diberinya kuasa. Amin. Firman Tuhan berkata kita tidak minta ya, tapi diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Masalahnya, apakah kita sudah menerima Tuhan Yesus
bisa melewati. Kenapa sih hari-hari ini banyak bunuh diri kayak di Korea sekarang ya? Mereka itu operasi, bikin cantik, bikin hidup mancung, sampai nanti salah-salah sampai dianggap juga. Kenapa coba? Karena mereka tidak mengenal Tuhan. Masih kurang itu ya. Makanya saya kan Bapak bilang Paulus ini masih pede, tapi saya harus bisa aja ya. Saya pede harus ya, tapi tidak bisa. Tapi saya tidak operasi Bapak Ibu ya. Saya bersyukur ya. Walaupun kecil-kecil ini, tapi masih banyak orang yang suka ya. Ya. Udah, apa yang Tuhan sudah kasih dia syukurin aja. Ya. Yang penting ada kaki, ada hidup. Ya. Jadi seberapa banyak kita di tempat ini yang merasa dia ada dikasih. Kenapa hidup saya kayak kurang mancing ya? Aduh, kenapa mata saya kurang sipit? Ya. Aduh, kayaknya mau operasi di kesenangan. Ya. Itu yang saya kerjakan. Kayak di Korea sekarang kayak orang bunuh diri. Kenapa? Mereka tidak menerima. Kenapa? Karena mereka tidak mengenal Tuhan. Kenapa orang-orang di luar sana ketika mereka punya masalah, apa yang mereka lakukan? Ambil tali, gantung diri, sudah selesai. Bunuh diri. Kenapa coba? Karena Tuhan tidak ada dalam hidup mereka. Kenapa sih kalau kita mengalami masalah, Tuhan ini berat sekali, ini semua ini. Hei, tidak sebenarnya. Kalau kita berjalan sama Tuhan, kita akan melihat kemenangan yang ajaib. Amin. Mungkin saya bersaksi, Bapak Ibu, mungkin ini pertama kali saya bersaksi. Mungkin Bapak Ibu tidak tahu ya. Mungkin beberapa orang. Waktu pertama saya datang di Pulau Biak, saya juga bertanya sama Tuhan ya. Karena sebelum saya ke Pulau Biak, saya di Ambon ya, di Ambon 5 bulan. Habis itu saya dipindahkan pemimpin saya ke Biak. Nah, waktu saya datang ke Pulau Biak, saya ingat itu bulan 10. Betul ya, bulan 10. Ya, bulan 10. Nah, waktu saya datang di tempat ini, kalau tidak lupa mungkin sekitar 2 minggu atau 3 minggu Bapak Ibu, tiba-tiba kami mengalami masalah dalam keluarga. Kalau Bapak Ibu dengar kesaksian saya kemarin di penjara, keluarga saya juga, kakak saya di penjara Bapak Ibu ya. Masalahnya sebenarnya harta dunia ini Bapak Ibu ya. Mereka tidak akan senang ketika keluarga saya dibawa oleh Tuhan. Mereka akan berusaha untuk menjatuhkan. Ya, singkat cerita Bapak Ibu, kakak saya ini dijebak dan sebagainya sehingga masuk penjara Bapak Ibu sampai di titik ini. Ya, sebenarnya buat saya hati saya sangat-sangat sakit sebenarnya ya, sangat mengiki sebenarnya. Kok bisa terjadi ya? Saya bilang sama Tuhan, aku semakin kesini kok makin kayak aneh menurut saya. Semakin saya benar, semakin saya ingin Tuhan, kesini semakin pelayanan saya mulai ini ada sesuatu yang supaya di situ saya drop. Tapi waktu pertama terjadi itu Bapak Ibu, namanya aja manusia pasti berpikiran, ini gimana ini Tuhan, kok bisa nama baik saya malu sama teman-teman saya diserang di grup, semua di viral di TikTok, di Facebook, sehingga saya tidak berani buka Facebook dan TikTok dan grup semua, saya tidak berani. Kenapa? Semua hujatan di situ. Ya, mereka sini masa ini bawa sini, hamba Tuhan gini kenapa begini dan sebagainya. Sehingga membuat saya cepat ini bikin emosi, komentar aja. Tapi satu hal Bapak Ibu, satu hal, ingat, ketika kita ya lebih mengenal Tuhan, benar-benar mengikuti Tuhan, jangan pernah pikir hidup kita akan baik-baik saja. Kenapa? Ketika kita melewati masalah, ketika kita melewati padang gurun, ketika kita melewati yang namanya Getsemani, kalau kita tidak bisa melewati itu, kita tidak akan melihat keajaiban terobosan terjadi dalam hidup kita. Tapi ketika kita melewati semuanya itu, percayalah, kita akan mengalami kemenangan. Kalau Tuhan Yesus tidak melewati Getsemani, Tuhan Yesus tidak akan sampai ke kayu salib. Betul? Tuhan Yesus juga melewati yang sama. Ketika Tuhan Yesus datang di Getsemani, dia berkata apa? Bapa, biar kehendakmu yang jadi, bukan kehendak. Dan kehendakmu yang jadi, bukan kehendak. Singkat cerita Bapak Ibu, saya kuatkan keluarga saya, harus gini-gini, semua itu pasti
akan berlalu. Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Semuanya selesai. Kemarin Bapak Ibu saya terus doa sama Tuhan, doa sehingga tahu ya pasti untuk keluar dari situ pasti butuh yang namanya doa dan uang ya, sudah pasti itu. Tapi kami tidak punya uang, saya juga tidak punya uang. Mereka berkata, Paulus, kamu punya uang nggak? 100 juta ini. Saya bilang tidak ada. Tapi saya bilang sama gini, kalau kalian percaya Tuhan yang memilih kakak kita, percaya Tuhan akan membebaskan. Singkat cerita Bapak Ibu, kemarin pertama 9 tahun ya, 9 tahun. Saya mulai lagi geli sama Tuhan. Saya tidak akan ketemu lagi sama si Monica lagi ya. Saya kurang asik kalau pernah dekat gitu ya. 9 tahun cukup lama itu Bapak Ibu ya. Lama atau singkat ya 9 tahun? Lama ya, lama pastinya. Singkat cerita Bapak Ibu, kemarin saya doa, saya juga telepon pemimpin saya. Ini gimana, pemimpin saya bilang percaya bahwa Tuhan akan turun tangan untuk membebaskan. Jangan sibuk, jangan bayar dan sebagainya. Singkat cerita, kemarin kakak saya bilang kita terus semangat ya. Sehingga saya melihat pertobatan kakak saya juga terjadi Bapak Ibu. Kami ada grup setiap hari dia kirim firman. Nah itu kan, dia kirim firman. Dia bilang gini, percaya dengarkan apa kata Tuhan. Sadis sekali. Baru saya dengar seumur hidup. Percaya dengarkan apa kata Tuhan. Ini dari mana kata-kata ini ya? Masih ada di sini Bapak. Setiap hari dia kirim renungan, setiap hari dia kirim video dan pokoknya dia menguatkan kami. Saya merasa kok bisa ya? Kenapa bukan saya menguatkan mereka? Kenapa kakak saya menguatkan kamu? Itu cara Tuhan Bapak. Saya akan percaya lewat masalah ini keluarga saya akan diberikan Tuhan. Amin. Mungkin Bapak Ibu mungkin ada yang sama dengan saya. Percayalah Tuhan sedang mendesain ulang, Tuhan sedang melukis hidup kita semua. Amin. Saya cerita Bapak Ibu, kemarin kakak saya bilang sebenarnya kakak saya mengalami sidang beberapa kali, tapi puji Tuhan, Tuhan bekerja, tidak ada masalah di dalam Bapak Ibu. Karena masalahnya karena yang melaporkan sudah bayar duluan, itu masalahnya. Jadi puji Tuhan Bapak Ibu ya, dari 9 tahun turun ke 2 tahun Bapak Ibu. Ya, itu tanpa dibayar. Tapi kakak saya bilang lebih gampang lagi. Ini tidak akan saya jalani sampai 2 tahun. Berapa kakak? Mungkin nanti 1 tahun. Itu aja ya Bapak Ibu. Mungkin ketika kami bayar, kan tidak punya uang. Mereka bilang harus bayar 200 juta nanti baru keluar. Uang dari mana? Tapi saya percaya. Mungkin kemarin itu kalau Bapak Ibu lihat, mungkin Bapak Ibu tidak tahu kalau saya punya masalah Bapak Ibu. Tapi saya masih bertahan kok sampai hari ini. Kalau Bapak Ibu sakit. Kenapa? Dihujat orang enak nggak? Tidak enak. Ya, bagi teman-teman saya, kayaknya itu Paulus pakai mau keluar negeri itu lah ya, dan sebagainya. Tapi saya tidak percaya kalau Tuhan yang memilih kita. Saya akan percaya Tuhan akan bekerja di tengah-tengah kita. Amin. Karena kita sudah menerima kuasa. Amin. Saya akan percaya pasti yang Bapak Ibu sudah menerima kuasa, sudah mengenal Tuhan. Ini tidak akan tawar-tawar lagi, kita tidak bayar lagi. Tuhan sudah otomatis kasih kita kuasa supaya kita menjadi anak-anak Allah. Ketika kita mengalami proses Bapak Ibu percaya ada roh Tuhan yang selalu menemani kita Bapak Ibu. Amin. Mari kita buka Roma 8:14. Roma 8:14 sampai 15. Ketika kita berjalan bersama Tuhan, ketika kita melewati banyak masalah, percaya Bapak Ibu Tuhan akan bersama kita, Roh Kudus yang memberikan kekuatan buat kita. Ada? Oke, Roma 8:14. Oke. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Let's lanjut.
membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima Roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh Roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Sebenarnya ketika kita mengenal Tuhan, menerima Tuhan, sebenarnya kita tidak akan diperbudak lagi. Kita tidak menerima perbudakan. Kita tidak akan takut lagi. Amin. Tapi kita ini adalah orang-orang yang berani. Tuhan bilang kita tidak akan diperbudak lagi. Masalahnya, kenapa sih sampai sekarang ini kita diperbudak dengan ekonomi, mungkin dengan karakter kita? Kenapa? Cuma satu, kita belum sungguh-sungguh mengenal yang namanya Yesus. Kalau kita benar-benar mengenal Tuhan, saya tidak percaya hidup kita akan berbeda dengan orang-orang di luar sana. Amin. Jadi jangan sampai kita Kristen tapi kita tidak ada bedanya dengan orang-orang di luar sana. Itu sangat jadi masalah. Saya sering bilang sama anak-anak di tempat ini ya, ketika kalian berada di manapun, kalian harus jadi berkat. Kalau kalian harus jadi contoh buat mereka. Kalian harus jadi contoh buat orang tua, buat kakak kalian, buat anak-anak kalian. Kita harus jadi contoh Bapak Ibu. Tuhan kasih kita kuasa, apalagi Tuhan tidak kasih kita ketakutan, kita tidak menerima perbudakan. Tapi yang membuat kita sampai detik ini kita diperbudak oleh dunia adalah kita sendiri. Kita sendiri Bapak Ibu. Jangan salahkan orang, jangan salahkan Bapak Gembala. Tidak ada efeknya, tidak ada kaitannya. Tapi yang kita salahkan diri kita. Amin. Karena Bapak Gembala, percayalah, Pak Gembala di tempat ini dia tidak akan bisa mengubah hidup kita. Amin. Tapi tugas Pak Gembala di tempat ini mengarahkan, menuntut kita di tempat ini. Tapi yang bisa mengubahkan hidup kita ketika kita mengenal Tuhan, ketika kita bertemu Tuhan Yesus. Amin. Tapi kalau kita tidak ketemu Tuhan, percaya hidup kita tidak akan diubahkan. Tidak akan diubahkan. Ngeri sekali hari-hari ini Bapak Ibu. Firman Tuhan minggu lalu Bapak sampaikan di 2 Timotius tentang akhir zaman. Itu sangat-sangat sudah nyata sekarang. Perbuatan daging telah nyata. Ya, dosa sekarang sudah ada di jempol. Sudah ada di jempol. Tinggal buka apa yang kamu mau, pasti sudah langsung dapat. Sekarang sudah dekat. Tidak akan cari-cari lagi sang membuat berdosa, sang mau cari dulu. Tidak. Di HP sudah ada dosa di dalam sini. Makanya setiap kita harus gunakan HP baik-baik ya. Amin. Jangan berhujat, jangan memaki dan sebagainya. Gunakan baik-baik. Tapi masalahnya Bapak Ibu, yang membuat kita sekarang mungkin Bapak Ibu berkata, hidup saya ini sudah bertahun-tahun di Tuhan, tidak berubah dan sebagainya. Cuma satu Bapak Ibu, Tuhan masih memproses hidup kita. Amin. Proses kita beda-beda Bapak Ibu. Tapi masalahnya jangan sampai di antara kita di tempat ini ada orang-orang Israel dulu ya. Harusnya harusnya 10 tahun mereka sudah akan sampai. Tapi yang membuat mereka lama sampai 40 tahun adalah mereka sendiri. Ya, mereka jangan sampai ada di tempat ini Mesir kita ya. Mesir itu berbicara apa? Banyak karakter kita, mulut kita, ya, sikap kita dan sebagainya. Ketika ada masalah harus kita bilang sama Tuhan, kenapa Tuhan tidak ada? Ketika ada masalah kita ngomel-ngomel terus. Ini kenapa ini ya, semua salah ini semua ini. Jangan sampai ada Mesir di dalam hidup kita. Kita harus putuskan Mesir di dalam hidup kita. Amin. Supaya tidak jadi penghalang buat kita. Ya. Harusnya bangsa Israel tidak sampai 10 tahun. Tapi yang membuat mereka lama, mereka sendiri. Sama juga dalam hidup kita. Yang membuat kita lama dalam kita diri sendiri juga. Bukan orang lain, tapi diri kita sendiri.
gitu. Saya ambil contoh Bapak Ibu, mutiara ya. Bapak Ibu sudah pernah lihat mutiara? Sudah pernah? Atau ada yang punya? Tidak ada? Tidak ada ya, kalau ada itu mantap gitu ya, harga besar. Oke, kita ambil contoh Bapak Ibu ya. Sebelum mutiara itu jadi ya, sebelum mutiara itu jadi, banyak yang harus dilewati. Pasir ya, pasir untuk menjadi mutiara perlu yang namanya pasir itu dulu harus keran, harus diemut ya. Apa kata diemut ya? Diemut, tahu kan? Diemut, nggak tahu ya? Oke. Saya cari bahasa yang simpel. Oke, kalau dikelimuti, nggak tahu juga artinya dikelimuti. Kalau dikelimuti aja. Itu sudah ya. Oke, untuk pasir menjadi mutiara butuh yang namanya proses. Butuh yang namanya proses. Dari banyak pasir, tidak semua masuk di dalam keran. Cuma sedikit. Tapi masalahnya ya, untuk menjadi pasir, untuk jadi mutiara perlu yang namanya waktu dan masa. Ya. Perlu yang namanya waktu dan masa. Ketika keran mulai mengemuk pasir itu harus tetap ikut Bapak Ibu. Betul ya? Dia harus tetap ikut. Tidak akan turun, dia harus ikut sampai nanti akan menjadi mutiara Bapak Ibu. Kenapa mutiara itu harganya mahal? Karena spesial, tidak akan mudah. Tapi masalahnya, apakah kita ini bisa dipercaya? Apakah kita ini bisa percaya juga Tuhan? Bisa kita ikut Tuhan terus sampai selama-lamanya? Amin. Kita harus percaya kepadanya. Kita harus percaya kepada Tuhan sepanjang masa dan sampai selama-lamanya. Yang kedua Bapak Ibu, perlu yang namanya juga kita harus mengosongkan diri kita. Amin. Kita harus mengosongkan diri kita. Kita harus berserah sama Tuhan. Kita harus berserah. Karena tidak ada yang bisa menolong kita, tidak ada yang bisa membebaskan kita selain Tuhan. Karena kenapa? Manusia bisa mengecewakan, tetapi Tuhan tidak pernah akan mengecewakan. Amin. Biar pagi hari ini Bapak Ibu, biar kita punya roh yang berbeda, biar pagi hari ini kita bisa mengerti betapa cintanya Tuhan dalam hidup kita. Tuhan sudah kasih kita kuasa, masalahnya kita tidak pakai kuasa yang Tuhan sudah kasih. Itu masalahnya. Saya harap pagi hari ini biar kita coba merenungkan, coba mulai kembali ingat betapa baiknya Tuhan dalam hidup kita. Amin. Saya ajak kita tutup mata Bapak Ibu. Saya akan selesai. Mari kita akan tutup mata. Terima kasih Tuhan. Ajari kami untuk bisa mengikuti Engkau Tuhan. Ajari kami untuk berjalan bersama Engkau Tuhan. Hamba berdoa di tempat ini yang banyak masalah pergumulan hari ini. Tuhan, tangan-Mu tidak pernah akan kurang menyembuhkan, memberkati setiap kami kembali. Ampuni kami Tuhan.
dalam hadirat-Mu, hidup kami diubahkan. Tuhan, tolong setiap kami pagi hari ini, biar setiap anak-anak di tempat